Guys, lagi-lagi prestasi Indonesia membuatnya paling disegani di Asia Tenggara, guys. Apakah perkara itu? Ayo kita simak videonya sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya. Dan pada kali ini saya akan react satu tajuk video yang begitu membawa saya menjadi penasaran guys. Apa tajuknya? Tajuk yang akan saya react pada kali ini adalah lagi-lagi prestasi Indonesia membuatnya paling disegani di Asia Tenggara guys. Apakah perkara itu? Ayo kita simak sama-sama video ini. Tetapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Insight Militer ya guys. Jadi kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa support juga ini Insight Militer sebab banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi apa salahnya untuk kita beri like, komen, dan juga yang belum subscribe, silalah subscribe channelnya. Jadi guys, jangan kita berlama-lama. Ayo kita simak, kita dengar apakah perkara yang membuatkan Indonesia disegani di Asia Tenggara guys. Saya pun mau tahu nih guys. Jom. Ini Insight Militer ya guys. Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan jet tempur untuk versi Indonesia diberi nama IFX. Dan memproduksi pesawat tempur generasi kelima ini diperlukan waktu minimal 8 tahun. Program IFX atau pesawat tempur pesaing F-16 tersebut dari pengembangan sampai meja produksi akan memakan waktu 8 tahun atau bisa diproduksi massal sesuai rencana pada tahun 2022 untuk buat pesawat militer normalnya 8 tahun. Apalagi skala fighter. Kalau pesawat kecil biasanya cuma 4 tahun produksinya. 2022 prototipe harus terbang pada tahun 2020, itu sudah terbang untuk 2 negara. Kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Persero, Budi Santoso, pesawat tempur IFX versi Indonesia akan dikembangkan dan diproduksi pada fasilitas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun ini akan memasuki masa engineering dan manufacturing development. Sebelumnya masa IMD Insinyur-Insinyur Indonesia mempelajari dan mempersiapkan kesiapan teknologi dan sumber daya manusia untuk membuat pesawat tempur seharusnya dimulai tahun 2013, tapi dimundurkan 1 tahun ke 2014 akibat adanya pergantian presiden di Korea Selatan. Budi menerangkan teknologi pesawat IFX akan mengadopsi pesawat generasi kelima atau lebih unggul dari pesawat F-16. Namun, biaya pengembangan jauh lebih murah jadi pesawat yang lebih canggih daripada F-16. Tapi target kita lebih murah daripada F-16. Kira-kira seperti itu ungkap Budi. Prototipe atau Purwarupa IFX bisa mengangkasa mulai tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun kemudian baru memasuki fase produksi massal. Budi menyebut bisa saja Indonesia melakukan pengembangan lanjutan karena pesawat harus sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman terhadap Indonesia. Proses penyesuaian tersebut bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Semua alutsista harus disesuaikan dengan kondisi negara sendiri, apakah musuh geografis atau kondisi lawannya. Apa yang terjadi di Korea berbeda dengan di Indonesia. Dia satu konintens, sedangkan negara kita dikelilingi lautan terang. Budi menerangkan untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia, pesawat tempur pesaing F-16 tersebut akan diproduksi sekitar 100 unit. Proses produksi dan pengiriman pesawat akan mulai berjalan sejak tahun 2022. Pembuatan pesawat tempur modern, Indonesia Eksperimen Fighter yang dikembangkan bersama Korea Selatan dengan Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan pembuatan pesawat tempur siluman yang dikembangkan sejak 2011 lalu. Sempat mengalami kendala dan nyaris batal lantaran pengembangan pesawat tempur multi-role generasi kelima ini masih berkendala pengadaan beberapa komponen elektronik, radar, dan tracks elektronik optik termasuk technical assistance argumen dari Amerika Serikat. Pembuatan pesawat tempur yang menghabiskan anggaran sebesar 21,6 triliun tersebut digadang-gadang memiliki kemampuan melebihi pesawat tempur Eurofighter buatan Inggris dan F-18 buatan Amerika Serikat. Sebab pesawat tempur didesain dengan teknologi canggih secara aerodinamis dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan Smasil Conformal Launcher
kemampuan khusus yakni perusak sistem elektronik musuh atau ada disebut perusak jabar sistemnya. elektronik. Pesawat supersonik ini juga dilengkapi radar yang bisa menangkap pergerakan musuh dari segala penjuru, juga dilengkapi optical targeting system yang berfungsi sebagai mata karena bisa menangkap beberapa lawan sekaligus. Rencananya jumlah pesawat ini akan diproduksi sebanyak 168 unit, di mana Indonesia 120 unit untuk 3 skuadron beberapa dengan Korea. Untuk kebutuhan TNI AU, pesawat ini akan dilengkapi dengan track cut atau payung parasut dan external full atau tangki eksternal. Dalam proses pembuatannya, Korean Aero Industry KYS 80%, sedangkan PT Dirgantara Indonesia 20%. Dalam penyediaan komponennya ada 3 tahapan. Dalam pembuatan pesawat ini yakni tahap pengembangan teknologi atau teknologi development selama 2 tahun yang menghasilkan konfigurasi awal pesawat tempur ini, kemudian engineering manufacturing development dan atau prototipe sebelum akhirnya diproduksi massal. Jika proyek ini berjalan dengan baik, maka dipastikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang disegani di kawasan Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat tempur. Betul. Oh, begitu ya. So, inilah rupanya kerjasama antara Indonesia bersama dengan Korea, di mana ini adalah pesawat yang rasanya ini 2-3 tahun yang lepas ada dibuat pameran untuk peresmian kerjasama Korea bersama dengan Indonesia. Jadi kalau ini jadi, kalau saya dengar tadi dia buat di PT Dirgantara kalau tidak silap, dan ini adalah satu penambahan lagi alutsista untuk negara Indonesia, dan kalau dikira melebihi 100 unit guys, ini jet tempur siluman nih. Jadi sekiranya Indonesia dapat memiliki jet tempur siluman nih, maka mesti inilah yang membuatkan negara di Asia Tenggara nih menjadi kagum, dan negara Indonesia menjadi negara yang disegani di sekitar Asia Tenggara guys. Jadi terbaik dan memang mantap sekali guys. Jadi inilah satu peningkatan ataupun pencapaian yang dimiliki oleh negara Indonesia, di mana semakin hari semakin berkembang dari segi kekuatan alutsistanya guys. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi saya daripada Malaysia mendoakan agar urusan pembuatan kapal ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah, dan semoga hubungan negara Malaysia dengan Indonesia kekal aman damai untuk selama-lamanya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.